Jaringan pada tumbuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan yang sudah dewasa. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sementara jaringan permanen terbagi menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi, suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Meristem primer adalah jaringan meristem yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Fungsinya adalah untuk melakukan proses pemanjangan. Jadi, suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang atau bertambah tinggi karena adanya meristem primer yang terdapat di bagian ujung tunas atau ujung batang dan juga di ujung akar. Seperti yang kita lihat pada gambar ya. Sementara meristem sekunder hanya ada pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Yang berperan sebagai meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus. Fungsinya adalah untuk melakukan proses pelebaran. Terdapat pada bagian akar dan juga batang. Selanjutnya, jaringan permanen atau dewasa itu adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi adalah sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan juga struktur yang berbeda-beda. Jaringan permanen yang pertama adalah epidermis. Epidermis terdapat di seluruh bagian terluar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Karena fungsinya melindungi, maka susunannya rapat-rapat. Tersusun atas lapis sel hidup. Kemudian sebagian termodifikasi menjadi stomata pada daun, ada yang jadi lentisel pada batang, duri semu pada batang mawar, kutikula, trikom, dan lain-lain. Sebagian besar epidermis tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penjaga stomata di daun. Nah, sekarang perhatikan ini adalah penampang melintang daun yang sudah diiris ya, bagian atas dan bawahnya dilapisi oleh epidermis. Begitu pula dengan akar dan batang yang bagian luarnya juga dilapisi oleh jaringan epidermis. Jaringan permanen berikutnya adalah jaringan dasar atau yang biasa disebut dengan parenkim. Jaringan ini adalah jaringan yang paling banyak menyusun tumbuhan. Jaringan dasar ini tersusun atas sel-sel hidup, membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang sangat bervariasi. Ada di seluruh bagian tubuh tumbuhan dengan vakuola yang berlimpah. Vakuola tersebut berkaitan dengan fungsi parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan, penyimpan udara, penyimpan air, dan lain-lain. Memiliki ruang antar sel yang tidak rapat. Kemudian pada dinding sel yang telah menebal ada celah-celah plasmodesmata yang nantinya berkaitan dengan pengangkutan ekstravaskuler. Nah, perhatikan ini adalah gambar parenkim yang berfungsi untuk menyimpan amilum pada tumbuhan padi dan parenkim yang menyimpan udara pada bunga lili. Sebagian parenkim ada yang memiliki klorofil. Parenkim yang memiliki klorofil biasa disebut dengan klorenkim. Contohnya adalah jaringan palisade dan spons yang ada di daun. Jaringan palisada dan spons itu biasa juga disebut mesofil. Kita lanjut ke jaringan penyokong, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, jika kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, maka sklerenkim tersusun atas sel-sel mati. Lalu kolenkim menyokong tumbuhan yang masih muda, sementara sklerenkim menyokong tumbuhan yang sudah tua. Pada dinding selnya, kolenkim mengalami penebalan di sudut-sudutnya saja, sementara sklerenkim menebal di seluruh bagian dinding selnya. Sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu serat dan sklereid. Serat sklerenkim contohnya itu adalah pada sabut kelapa ya. Kemudian kalau sklereid contohnya adalah batok kelapa atau sel-sel batu yang terdapat di buah pir. Jadi kalau kalian makan buah pir, itu ada yang kreset-kreset, itu namanya adalah sel batu. Sel batu itu adalah contoh dari sklereid. Nah, perhatikan ini adalah gambar pada kolenkim dan sklerenkim. Perhatikan penebalannya, kalau kolenkim terjadi pada sudut-sudut dinding selnya saja, sementara sklerenkim penebalannya lebih merata dan lebih tebal ya. Nah, jaringan permanen yang keempat adalah jaringan pengangkut. Terbagi menjadi dua juga, yaitu xilem dan floem. Xilem dan floem mungkin sudah sering kalian dengar sejak kalian masih SD ya. Kalau xilem itu fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Kenapa airnya dibawa ke daun? Karena di daun akan terjadi proses fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesis tersebut akan diangkut oleh floem dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.
Mengenai sel-sel penyusunnya, xilem tersusun atas trakei, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Sementara floem tersusun atas sel-sel tapis, pembuluh tapis, sel-sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Nah, inilah perbedaan antara xilem dan floem. Kemudian, xilem dan floem juga ternyata membentuk ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh xilem dan floem itu terdiri dari beberapa macam tipe. Ada kolateral terbuka, ada kolateral tertutup. Nah, ini adalah gambar-gambarnya ya. Kalau kolateral terbuka, itu dia xilem dan floem berikatan, di tengah-tengahnya ada kambium. Kemudian kalau kolateral tertutup, itu floem dan xilem berikatan tanpa ada kambium. Bikolateral itu berarti floem mengapit xilem di tengah-tengah. Kalau radial, xilem dan floemnya terletak selang-seling, membentuk lingkaran. Kemudian konsentris amfikribal itu adalah tipe di mana xilem ada di pusat lingkaran dengan floem mengelilinginya. Lalu konsentris amfifasal itu adalah floem di tengah dengan xilem mengelilingi floem. Tipe ikatan pembuluh kolateral terbuka bisa kita lihat pada batang dikotil, sementara kolateral tertutup bisa kita temui pada batang monokotil. Sementara radial itu bisa kita lihat pada organ akar. Berkaitan dengan proses pengangkutan, ternyata air sebelum masuk ke pembuluh xilem harus melalui proses pengangkutan ekstravaskuler. Proses pengangkutan ini terjadi di luar berkas pembuluh, di mana air yang masuk melalui sel epidermis akar harus bergerak di antara sel-sel korteks dan melalui endodermis untuk memasuki silinder pusat. Pengangkutan ekstravaskuler ini terbagi menjadi simplas dan apoplas. Pengangkutan simplas adalah pengangkutan di mana air mengalir melalui celah atau noktah di antara dinding sel dan membentuk aliran plasmodesmata. Sementara apoplas, air mengalir melalui ruang-ruang antar sel. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ya. Perhatikan garis yang berwarna biru itu adalah aliran plasmodesmata melalui pengangkutan tipe simplas. Kemudian garis berwarna merah itu adalah aliran air melalui ruang-ruang antar sel, yaitu. Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng. Mantap.